warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber yang pertama. Boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Idai. Anya di sini sebagai pedagang ya? Pedagang kecil di Cijerah. Udah berapa lama? Kalau untuk jualan kereta sudah nyampe hampir 2 tahun. Oke, saya mau nanya-nanya ini. Sebelumnya mau memastikan lagi kan pedagang di sini pernah mengalami kasus penipuan transaksi digital nggak? Kalau untuk penipuan transaksi digital pernah. Nah, boleh diceritain kronologi pada saat itu? Untuk kronologi, untuk ceritanya, kejadiannya itu udah beberapa bulan yang lalu. Ada seorang pembeli datang, dia menanyakan bisa pakai kris nggak gitu kan. Nah di saat itu, ya otomatis karena saya punya kris, ada kris. Nah dia tuh belanja sampai 50.000 dengan buat yang satu belanja barangnya 30.000, dia ngambil cash 20.000. Nah pada saat transaksi dia tuh bilang, ditunggu, saya kirim dulu krisnya ke anak saya yang di rumah, oke gitu kan. Nah pada saat nunggu beberapa menit dia tuh ngirim bukti transaksi yang dikirim lewat WA dari anaknya, dan ternyata emang ada nilai 50.000 dan atas nama Kenji Crepes. Cuma di sana itu tidak terlihat bukti transaksinya berhasil atau tidaknya, dan si pembelinya itu buru-buru gitu. Nah, untuk kasus ini tuh emang sudah beberapa kali baru ketahuan atau langsung ketahuan gitu? Nah dari sana pas dicek kan dari aplikasi M-Banking, ternyata tidak ada transferan senilai 50.000. Nah di sana aja saya itu udah mulai waspada, jangan sampai kejadian terulang. Di sana udah mulai rame di grup bahwa ada kejadian yang serupa dengan saya seperti itu. Nah mulai diinvestigasi aja ini, dikasih tahu ciri-cirinya orang seperti apa, jenis-jenis transaksinya seperti apa, cara belinya seperti apa, dan datang jam berapa aja. Mulai rame, dan pada saat itu udah selang beberapa minggu hampir 5 jongko yang kena gitu. Dari situlah jongko yang berikutnya dia kena orang itu dengan melakukan transaksi yang sama. Nah dari kejadian kayak gitu dampak ke usaha saat ini tuh jadi kayak gimana? Sebetulnya sih kalau untuk masalah dampak ya, kalau dibilang rugi ya rugi, tapi kalau dibilang salah satu risiko, yaitu risiko kita untuk berjualan, salah satunya itu kena penipuan. Nah antisipasi ke depannya saya lebih waspada lagi terhadap kasus yang sudah pernah terjadi gitu. Dari A-nya sendiri gitu, menurut A nih, A-nya emang udah paham gitu mengenai transaksi digital ini, terus pandangan A, pedagang-pedagang lain juga udah paham belum sih mereka dengan transaksi digital saat ini? Nah sebetulnya untuk transaksi digital ini mengenai paham dan nggak paham itu sebetulnya udah paham ya. Untuk transaksi digital kita udah paham semua, cuma pada saat yang kena penipuan itu kebetulan posisi lagi sibuk gitu, kondisinya lagi sibuk, dia cari yang sibuk, nah dia belanja, dan kita lihat pada saat dan kita sibuk yang buru-buru gitu kan gitu. Jadi di sanalah celahnya, itu celahnya. Jadi ada peluang ya? Peluang ya buat kecurangan. Nah terus dari kejadian tersebut ya, ada apa yang A lakuin gitu dan sudah dilakukan agar si kejadian itu tuh tidak terulang lagi? Untuk kasus yang barusan, si tersangkanya udah sempat kena, udah langsung diserahkan ke polsek setempat dan melakukan ganti rugi kepada kita para pedagang yang sudah dirugikan. Langsung di hari itu juga langsung ganti rugi oleh si korban, sama oleh si tersangka ke korban. Dan pertanyaan terakhir ya, buat kan sudah pernah mengalami gitu. Nah harapan dari AA gitu untuk pihak berwenang nih, buat khususnya gitu menangani kasus ini itu apa? Kalau harapan sih susah sih, kalau kita kan para pedagang, ini pedagang kecil, jadi susah untuk menindak kejahatan sekecil seperti ini gitu. Kecuali kalau misalkan ditanya kerugiannya gede, pasti ditindaknya juga, pasti dihukumnya juga pasti besar gitu kan. Untuk harapan ya jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Boleh diperkenalkan? Ya, nama saya Mariana, berjualan lumpia basah, Camat. Sebelumnya udah lama Ibu berjualan di sini? Udah mau tahun ke-7. Nah, sebagai pedagang ya Ibu di sini, Ibu sempat mengetahui nggak ada kejadian penipuan transaksi digital? Ya, mengetahui karena kan kalau pedagang seriput di sini di area Cijerah memang ada grupnya, otomatis tidak mengalami tapi tahu dengan kejadian tersebut. Menurut Ibu kenapa sih gitu hal tersebut tuh bisa terjadi gitu? Pertama mungkin memang human error ya, kelalaian manusianya sendiri. Tapi ya istilahnya tidak mungkin ada niat, mungkin ada kesempatan juga. Yang jelas begini, adanya human error itu di saat mungkin yang beli juga melihat situasi kondisi si pedagang yang cukup ramai, jadi seenggaknya mungkin dia lalai dalam bertransaksi. Jadi istilahnya tuh memang ada peluang gitu ya. Nah dari kejadian
kejadian tersebut gitu? Apa ada dampak untuk usaha ibu? Kalau dampak sih nggak ada ya, cuman jadinya lebih waspada gitu ya. Maksudnya lebih waspada. Kadang-kadang ya kalau ibu sih kalau untuk pembayaran digital memang ada punya, tapi tidak ibu pajang juga untuk apa sih si barcode-nya. Jadi ngelihat kalau misalkan situasinya ramai, ibu lagi ngeladangin, ibu nggak memakai pembayaran digital, maunya cash saja gitu. Jadi lebih worth it gitu. Nah, menurut ibu sendiri gitu dari kasus tadi gitu, pemahaman mengenai si transaksi digital di kalangan pedagang saat ini tuh kayak gimana? Apakah mereka sudah paham atau kurang? Kalau secara global mungkin tidak bisa diprediksi semua paham ya, apalagi dengan usia kondisi ibu udah termasuk gaptek lah ya untuk usia 50 ke situ. Tapi yang memang yang untuk para konsumen yang belanja memang kebanyakan anak muda yang transaksinya memang pembayarannya selalu pakai digital. Nah dari situ mengantisipasinya ya paling apa sih yang tadi disebutkan tadi gitu, kalau misalkan dirasa memang memungkinkan untuk membayar digital dan pengunjung tidak ramai ya tidak masalah, tapi kalau misalkan pengunjung ramai yang lebih baik cash gitu, karena kan untuk pembayaran digital itu otomatis kan ada notif ya, terkadang notif loading, notifnya istilahnya 1 menit 2 menit kemudian orangnya udah pergi, udah katakanlah udah berhasil, padahal mah kayak kejadian yang kemarin itu ya hanya kamuflase lah gitu. Nah, jadi mungkin langkah selanjutnya gitu setelah tahu ada kejadian tersebut tuh dari ibunya sendiri Ya mengantisipasinya seperti itu yang tadi ibu bilang. Kalau misalkan dirasa untuk pembayaran digital QR ya, kalau misalkan situasinya tidak ramai, ibu kasih untuk pembayaran digital. Tapi kalau situasinya tidak ramai, ibu meminta cash saja gitu. yang terakhir ya Bu, kan sudah terjadi kasus tersebut, jadi harapan dari ibu gitu buat pihak berwenang apalagi sudah ada kasus seperti ini. Ya lebih mengantisipasi lah ya dengan kejadian tersebut. Baik selama ini sih udah lebih terkoordinir ya kalau sesama pedagang, karena kita ada grupnya, jadi otomatis kalau ada hal-hal yang mencurigakan ya langsung kena share gitu ya, info share-nya gitu. Tapi ya nggak bisa menutup kemungkinan juga, maksudnya gini, kita perlu juga mengikuti zaman ya istilahnya dengan pembayaran digital VR atau apapun gitu ya yang berbentuk, karena kan zamannya memang udah berubah ya, kita mengikuti arus aja ya, semacam usia ibu ya tinggal coba lebih berajat, terus sebetulnya lebih harus dari pihak yang bersangkutan juga yang mengeluarkan ini harusnya lebih banyak memantau gitu lah. Jadi mana yang sekiranya belum paham atau yang paham, jadi merata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ketiga. Boleh diperkenalkan dulu Kak? Ya, nama saya Revi. Nah, kakaknya di sini sebagai apa? Saya sebagai pembeli. Oke, buat mempersingkat waktu ya Kak, di sini saya mau nanya-nanya nih. Sebelumnya sering nggak jajan di street food daerah sini? Lumayan sering. Nah, kan kakaknya lumayan sering ya jajan di sini. Saya mau nanya dari kakaknya sendiri, pernah nggak sih mendengar atau melihat secara langsung gitu kejadian penipuan lewat transaksi digital? Ya, kebetulan waktu saya jajan pernah ada kejadian yang penipuan lewat pembayaran lewat kris. Oke, menurut kakaknya nih, kenapa sih hal tersebut tuh bisa terjadi? Ya, mungkin kan di sini banyak pedagang yang udah tua, ini udah berumur, nggak semuanya yang muda. Mungkin karena udah tua, kebanyakan emang pada gaptek ya. Jadi karena mereka udah tua gitu ya Kak, jadi gaptek. Ya, bisa aja karena posisinya lagi rame, pedagang kurang fokus dan nggak bisa sempat ngecek. Oh, baik. Menurut kakaknya sendiri nih, selama kakak jajan di sini, gimana sih pemahaman para pedagang mengenai transaksi digital saat ini, khususnya kris tadi? Kalau menurut saya di sini pedagangnya kurang paham buat seperti pembayaran kris, e-wallet dan transfer kayak begitu, karena mungkin kurang mengikuti jejak digital. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Kak, kan udah tahu pernah sempat ada kasus kayak gitu, terus tadi kakaknya bilang juga pemahamannya kurang gitu dari para pedagang. Nah, harapan buat pihak berwenangnya gimana sih Kak? Ya, di sini kan ada koordinator pedagangnya ya. Mungkin dari situ aja dari koordinator pedagang bisa lebih diedukasi lagi untuk pedagangnya, khususnya buat yang orang tua, agar tidak terjadi kejadian seperti penipuan kris lagi. Oke,